Halo sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas yang direquest oleh teman-teman kita. Nama perusahaannya adalah Radian Utama Interinsco Tbk dengan kode emiten RUIS atau kita panggil aja Louis ya. Sebelumnya saya sempat tertukar antara perusahaan ini dengan perusahaan asuransi daripada Pertamina ya, yang bernama Tugu. Entah kenapa saya merasa mereka memiliki kesamaan ya. Mungkin karena valuasi mereka yang cukup sama dalam artian PR-nya sama PBV-nya ya. Tugu ini juga cukup murah, PR-nya 9 kali dengan PBV 0,3 kali. Ya, keuangannya juga kurang lebih sama ya. Dan juga mereka juga sangat rajin bagi dividen. Tiap tahun ada, dan dividennya cukup jumbo juga. Dengan posisi sebagai berikut ya, Pertamina memegang 58% ya, posisi masyarakat 20%. Dan juga pergerakan sahamnya masih stagnan aja ya, dimana tahun 2020 3.000-an, sekarang masih 1.500-an ya. Dan untuk Louis, nah kita nggak bahas Tugu ya, kita bahasnya di Louis aja. Hari ini dia terbangnya tinggi banget, 21% ya. Nah, untuk PR-nya juga mirip-mirip ya, 9,55 kali, PBV-nya juga masih di bawah 1 kali. Keuangannya juga mirip-mirip. Jadi, saya cukup tertukar, apalagi mereka bergerak di bidang yang sama, minyak dan gas. Dan akhirnya saya baru paham, oh ternyata Louis ini bukannya asuransi itu, tapi ternyata Louis ini yang bergerak di bidang minyak dan gas ya. Seperti untuk inspeksi dan juga untuk produksinya juga. Jadi langsungnya kita bahas perusahaan yang satu ini, namanya Louis, dari berita mereka terlebih dahulu. Oke, kita balik dulu, dan ini beritanya. Di mana ada satu investor misterius yang berinvestasi ke Louis ini ya. Di mana investor tersebut juga berinvestasi di MDLN dan juga Tele. Namanya adalah Hayanto. Nah, ini saya juga kurang kenal ya, karena memang informasi beliau ini nggak ketemu di mana-mana yang lengkapnya ya. Tapi kita kalau memang nggak ketemu, kita bahas perusahaan yang dia pegang aja ya, yakni Louis. Jadi Louis ini apa? Jadi mereka ini adalah Departemen Inspection ya, berawal dari sana, salah satu perusahaan rintisan kelompok usaha Radian Group dengan kekhususan di bidang non-destructive testing. Jadi mereka di bidang testing inspection pada dekade tahun 1970-an. Jadi udah lama banget, cukup senior perusahaan ini. Radian Group mengawali kegiatan bisnisnya di Indonesia yang saat itu mulai marak dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Selanjutnya, perlahan tapi pasti, departemen ini mampu mengembangkan keahlian di hampir semua lini jasa inspection. Sehingga akhirnya pada pertengahan tahun 84 diputuskan untuk mengukuhkan departemen ini menjadi suatu perusahaan yang mandiri dengan nama PT Radian Utama Interinsco. Didirikan pada tanggal 22 Agustus tahun 84 ya. Nah, ini akte pendiriannya dan lain-lain. Lalu ya, selain tetap fokus pada jasa inspection, mampu mengembangkan kegiatan usahanya di bidang AMDAL, manpower service, dan operation and maintenance ya, dan juga jasa-jasa penunjang operasional lainnya untuk industri minyak dan gas bumi. Nanti ada banyak banget, kita akan lihat satu persatu ya. Lalu saat ini dengan berkembangnya, pada tahun 2002 mengambil alih PT Supraco Indonesia, salah satu perusahaan dalam kelompok usaha Radian Group, sama juga yang didirikan pada tahun 79. Bergerak di bidang jasa-jasa penunjang produksi minyak dan gas bumi lepas pantai, antara lain ada logistik, shore base, maintenance and technical support service. Selanjutnya pada tahun 2008 didirikan PT Supraco Lines sebagai bagian dari strategi pengembang usaha yang fokus pada kegiatan usaha penyediaan fasilitas produksi lepas pantai ya, dan juga lain-lainnya. Lalu pada tahun yang sama PT Supraco Deepwater didirikan, menangkap peluang usaha penyediaan offshore production seperti support and rig specialist juga ya. Dan juga pada tahun 36 telah memantapkan eksistensinya di sektor jasa-jasa penunjang industri minyak dan gas ya. Ya, berputar-putar antara minyak dan gas gitu usaha mereka. Untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat di sini. Kita masuk ke bagian produk dan pelayanan, lalu kita lihat bawah sini ya. Mereka pastinya ada bergerak di bidang konstruksi, karena kalau ingin mengekstrak minyak dan gas bumi diperlukanlah konstruksi juga ya. Lalu ada offshore production facilities, lalu ada agency trading juga. Jadi mereka ini juga bekerja sama dengan banyak prinsipal ya, atau merek-merek lain, perusahaan-perusahaan lain juga untuk distribusi. Lalu ada inspection juga yang menjadi salah satu bisnis awal daripada mereka. Lalu ada juga marine service juga,
ada operation, maintenance, service, and manpower supply. Lalu ada pengembangan bisnis. Nah, ini banyak banget ya. Nanti kita coba cek. Lalu field emission measurement and pipeline integrity surveys ya. Sekali lagi ini pasti berhubungan dengan survei atau inspeksi. Tapi yang membuat saya tertarik itu adalah bidang ini. Ya, di mana mereka bergerak di bidang energi baru dan terbarukan. Dimulai setelah perseroan memenangkan konsesi geotermal di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, bekerjasama dengan mitra internasional bidang energi bisnis dengan membentuk perusahaan patungan PT Solid Marapi Geothermal Power ya. Geothermal itu adalah panas bumi ya. Jadi di dalam bumi itu, di dalam tanah itu ada lava, ada lava ya. Kalau magma itu berarti udah keluar. B, di dalam bumi itu lava yang panas yang bisa dipakai untuk memanaskan air. Jadi dari air itu panas terjadilah uap air yang bisa dipakai untuk mendorong generator untuk menghasilkan listrik. Itulah yang dikejar oleh Ruiz ini ya. Dan juga pengalaman ini membuat perseroan memiliki pengetahuan tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi yang luas dan terdorong untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan lain dalam industri new renewable energy ya, seperti pembangkit listrik tenaga surya, solar panel, biomas, pembangkit listrik dari sampah, dan juga menjadi independent power producer ya, yang bisa bekerja sama dengan mitra nasional dan internasional di masa depan. Nah, gini ya, bekerja sama dengan PLN juga. Jadi benar-benar terdiversifikasi ya bidang mereka ini, meskipun nggak terlalu jauh dari bidangnya minyak dan gas, tetapi mereka mampu melakukan perluasan diversifikasi usaha yang dari sumber yang sama tapi memiliki cabang yang berbeda-beda ya, tapi sumbernya sama kok, energi. Jadi untuk prospeknya sih saya pikir sih cukup standar lah ya. Nah, jadi paling kita lihat sekarang pemegang sahamnya bagaimana. Kita lihat di sini untuk porsi masyarakatnya 34%, ini masih aman. Lalu ada Hayanto memegang 27,53%. Kita lihat di sini, Hayanto beritanya sih aman-aman aja. Palingan penasaran ya, siapa sih Hayanto itu? Kok nggak ada fotonya, nggak ada profilnya. Tapi ya siapa tahu nanti suatu saat pasti ada informasinya ya. Karena nggak mungkin nggak ada informasinya. Mungkin karena orang terdekatnya merahasiakan tentang profil beliau juga, dan beliau juga tidak mau terlalu terkenal juga. Jadi kita langsung masuk ke laporan keuangan daripada Ruiz ini ya. Oke, sayang sekali websitenya belum bisa diakses. Udah lama banget ya, kayaknya memang masih error. Oh, udah bisa. Oke, kita coba lihat di 2022 kuartal ketiga. Kita coba cari, lalu kita coba download. Nah, ini dia. Nah, ini 3 anak perusahaannya ya, yang tadi kita sudah bahas, jumlah aset dan lain-lain. Tapi kita nggak fokus ke sana ya, kita fokus ke hal lain ya. Ini untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan satuan, jadi kita nggak usah kali-kali lagi. Langsung aja kita lihat laporan laba ruginya. Laba rugi untuk entitas induk itu sebesar 19 miliar rupiah ya. Kita coba cek, benar sekali. Lalu untuk PR-nya 9,55 kali. Ini bisa masuk watchlist standar sih. PBV-nya juga masih murah, 0,5 kali. Lalu untuk liquidity-nya, debt equity rasionya masih cukup tinggi ya. Tepatnya di 161%. Itu berarti ya hutangnya lebih gede daripada ekuitas. Tapi tenang, masih ada asetnya. Asetnya masih lebih besar. Karena itulah masih ada ekuitas ya. Kalau asetnya lebih kecil daripada hutang, maka ekuitasnya udah pasti minus. Tapi ini masih ada. Jadi ya setidaknya kalau usaha mereka profit, mereka bisa bayar bunga hutang mereka. Lalu untuk kurang rasionya, ini yang penting nih ya. Bagaimana kemampuan aset lancarnya seperti kas dan piutang untuk membayar hutang jangka pendek yang di bawah 1 tahun. Kita coba cek aset lancarnya sebesar 805 miliar rupiah. Ya, ini sih cukup besar. Lalu untuk liabilitas jangka pendeknya 654 miliar rupiah. Jadi masih lebih gede aset lancarnya. Selanjutnya untuk turnover hariannya itu gede banget ya, 103 miliar rupiah. Wow. Dan juga dibarengi dengan kenaikan saham Ruiz yang gila-gilaan pada hari ini sebesar 21%.
Wow, bagi teman-teman yang request video ini, saya harap kamu ada beli sahamnya ya, biar cuan banget ya. Saya sih sayang sekali ya nggak beli ya, jadi akhirnya nggak dapat cuan daripada Louis ini. Well, it's okay. Yang penting saya bisa membeli saham-saham yang saya percayai. Kalau Louis ini memang saya dari awal nggak masukkan ke dalam watchlist premium, jadi kalau nggak kebeli ya nggak apa-apa ya, karena memang nggak masuk watchlist saya. Tapi bagi teman-teman yang ada beli dan cuan, itu berarti selamat ya, bagus banget. Perusahaan ini standar, jadi masih boleh diinvestasikan ya. Jadi bagi teman-teman yang request Louis ini, boleh investasi ke sini, tapi jangan lupa untuk diversifikasi dan memakai uang dingin. Demikian pembahasan Louis, perusahaan minyak dan gas. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.